Tapi baik, tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semua yang sudah mendaftarkan. Kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi. Salam. Salve. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Salam Buddhaya. kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Profesor Dr. W.Z. Yohanes Kupang, Bapak Dr. Gigi Mindo Sinaga MKes, yang kami hormati narasumber kita kali ini, Dr. Katarina Pesokakera, spesialis penyakit dalam Vinasim, yang kami kasihi Bapak Ibu peserta webinar. Perkenalkan, saya Yulinda Nopenanu yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar awam Kenali dan Cegah Penyakit Gagal Ginjal yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Oleh karena itu, untuk mengawali webinar kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kita, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Anita Maafure. Kepada Ibu Anita, kami persilakan. Sebelum kita memulai kegiatan webinar awam ini, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa dengan agama Kristen Protestan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang kami kasihi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas nafas hidup yang Engkau berikan sampai saat ini, Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu kepada kami semua, Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul dalam acara kegiatan ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melangsungkan kegiatan webinar awal mengenai penyakit gagal ginjal, Tuhan. Engkau sertai dari awal hingga akhir, Tuhan. Bagi Ibu Dokter yang akan menyampaikan, Engkau berikan hikmat, Tuhan, kepadanya, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Ya Bapa, kepadamu Tuhan kami ampuni segala dosa dan salah kami yang kami buat melawan kehendak-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, penyakit ginjal merupakan kelainan pada organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor. Biasanya timbul secara perlahan dan menahun. Penyakit ini sering terlambat diketahui karena pada awalnya tidak ditemukan gejala yang khas. Saat ini, pasien dengan gagal ginjal yang datang menjalani hemodialisa di rumah sakit Yohanes sekitar 80 sampai 85 orang. Maka dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Maret, kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.Z. Yohanes Kupang menyelenggarakan webinar awam ini. Karena itu Bapak Ibu seluruh peserta webinar, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan tentang penyakit gagal ginjal yang akan disampaikan oleh Dr. Katarina Sokakera, spesialis penyakit dalam Vinasim. Kita akan melihat dan mendengar CV dari Dr. Nina.
Beliau lahir di Jakarta, TK Masudirini, SD Masudirini Jakarta tahun 1981, SMP Marsudirini Jakarta 1984, SMA Santo Ursula Jakarta 1987. Beliau masuk pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta 1994, mengambil spesialis penyakit dalam di SPH Javago pada tahun 1994 sampai 1995, PTT di Lembata Flores, Nusa Tenggara Timur, pernah menjadi Kepala IGD RSUD Yohanes Kupang tahun 2000, menjadi Kepala Unit Hemodialisis pada Rumah Sakit Umum Daerah Yohanes Kupang pada tahun 2017. Beliau mengajar di Fakultas Kedokteran Undana, praktek klinik di RSUD Yohanes, bekerja pada Rumah Sakit Ibu dan Anak dari 2012 hingga sekarang. Demikian CV dari Dr. Katerina Keraf. Baik. Kami akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk nanti akan mengisi daftar hadir yang akan dibagikan oleh tim penyelenggara. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan dapat menulis pertanyaan pada bagian room chat. Dan kami juga memohon kepada Bapak Ibu agar mikrofon Bapak Ibu bisa di-mute agar webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, maka kami persilakan kepada Ibu Dr. Katerina Keraf, spesialis penyakit dalam Finasim, untuk memberikan pemaparannya. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih karena pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Nah, terima kasih untuk teman-teman di RSUD Profesor W.Z. Yohanes yang sudah berkorban ya untuk menyelenggarakan webinar simposium awam ini untuk kebaikan kita semua ya, terutama untuk warga Kupang dan NTT sekitarnya ya, dan juga kalau di luar ada yang berkenan ikut ya, semoga ini bisa bermanfaat dengan kita semua. Saya Dr. Katerina Keraf, spesialis penyakit dalam, ya, diminta untuk membicarakan tentang gagal ginjal. Kenapa topik ini dipilih? Karena untuk daerah Kupang dan NTT khususnya ya, setiap hari pasien yang menderita gagal ginjal ini semakin meningkat. Ya. Sedangkan puji Tuhan untuk saat ini kita punya sarana hemodialisis ya, di Kupang ada 3 tempat, di sini di Rumah Sakit Yohanes, di Rumah Sakit Leona, dan di Rumah Sakit Siloam ya, dan di beberapa daerah di luar Kupang sudah ada yang mulai memiliki sarana hemodialisis ya. Tetapi ternyata sarana ini pun tetap tidak mampu menampung karena kasus gagal ginjal ini semakin meningkat. Padahal kasus gagal ginjal ini bisa dicegah ya. Dan saya ingin supaya kita semua di sini mengerti sebenarnya apa itu sih yang disebut gagal ginjal, seberapa perlunya cuci darah ya, dan seterusnya. Oke, mungkin bisa mulai ini share screen untuk gagal ginjal. Oke, ini buka semua kok. Oke. Apa itu gagal ginjal? Ya.
Di mana sebenarnya letak ginjal kita ya? Ginjal itu terletak di pinggang. Jadi kalau kita meletakkan tangan kita di pinggang, maka disitulah letak ginjal kita, dan dia letaknya ada di bagian belakang tubuh, ya, bukan di bagian depan, ya, di bagian belakang. Sebenarnya kalau seandainya ada peradangan di ginjal, itu adalah daerah pinggang kita tuh sakit, dan pada saat diketok atau ditekan bertambah nyeri. Kalau misalnya kalau ke dokter, mungkin dokternya nanti ketok-ketok daerah pinggang bagian belakang, tanya nyeri tidak, bertambah sakit. Kalau misalnya sakit diketok tambah enak atau tidak. Kalau tambah enak itu berarti masalahnya di otot. Tapi kalau diketok tambah nyeri berarti biasanya itu menandakan adanya peradangan ginjal. Ya. Dan ginjal ini nanti dari ginjal akan dicuci darah kita dari sampah-sampah yang kita sebut produk metabolisme. Jadi tubuh kita bekerja, sel-sel tubuh kita bekerja menghasilkan sampah-sampah yang nanti akan dikeluarkan dari ginjal. Ini bisa ada ini. Oke, dari ginjal ini ada saluran kencing bagian atas. Dari saluran kencing bagian atas ditampung di kandung kemih, baru ini saluran kencing bagian bawah. Ya. Nah itu yang nanti kita keluar sebagai kencing atau urin. Ya. Oke, fungsi ginjal itu sebenarnya banyak sekali. Yang disebutkan di sini ini hanya beberapa di antaranya, yaitu mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh yang tadi saya sebut sebagai sampah metabolisme, dan juga cairan yang berlebihan dari tubuh. Jadi menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah. Itulah kenapa kalau orang gagal ginjal, dia akan selalu gagal dalam memproduksi sel darah merah, sehingga biasanya membutuhkan transfusi atau suntikan yang disebut eritropoietin. Ya. Terus dia tujuan apa? Fungsinya juga mengatur tekanan darah, menyaring darah sebanyak 120 sampai dengan 150 liter darah per hari, dan mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Oke. Nah, jadi ginjal ini terutama sangat penting dalam tekanan darah ya, dan menyimbangkan elektrolit. Serta ya, untuk elektrolit ini penting untuk menjaga irama jantung. Elektrolit itu sebenarnya termasuk zat-zat atau mineral yang ada muatannya, jadi muatan positif, negatif, hampir seperti listrik ya. Makanya pada jantung dia berperan membantu mengatur aliran listrik ke jantung ya. Oke, ini tadi sudah saya sebut ya fungsi ginjal. Sekali lagi saya tekankan untuk mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh atau sisa metabolisme atau sampah metabolisme, menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi kalau berkelebihan dia harus dikeluarkan lewat kencing. Itulah sebabnya kalau ginjalnya rusak, pasiennya nanti lama-lama menjadi bengkak karena sebagian cairan tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal. Memproduksi sel darah merah karena ada namanya zat yang disebut eritropoietin, ya, itu dihasilkan oleh ginjal. Saya selalu menjelaskan ya kepada pasien-pasien saya bahwa pada saat kita membentuk sel darah merah itu seperti misalnya analoginya seperti membuat kue. Pada saat kita buat kue, harus ada tepungnya dalam jumlah yang cukup, harus ada mentega, gula, dan sebagainya dalam jumlah yang cukup, yang sesuai. Salah satu berkelebihan, kuenya tidak jadi. Salah satu berkekurangan, kue juga tidak jadi. Seperti itu juga pada sel darah merah kita. Dia perlu macam-macam, protein, mineral, ya, terus sudah itu elektrolit juga, dan eritropoietin. Nah, eritropoietin ini yang diproduksi oleh ginjal. Begitu ginjal rusak, tidak terbentuk eritropoietin, sehingga sel darah merahnya akan sulit terbentuk dalam jumlah yang sesuai. Mengatur tekanan darah, ya itu salah satu fungsi ginjal lainnya. Menyaring darah 120 sampai 150 liter per harinya, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Oke. Apa sih sebenarnya yang disebut gagal ginjal? Gagal ginjal ini di mana ginjal tidak mampu mengeluarkan sampah-sampah metabolisme atau kelebihan cairan tubuh. Sehingga semua yang harusnya tidak boleh berada di tubuh kita, tertumpuk di dalam tubuh kita dan bertambah jumlahnya, atau kita sebut terakumulasi. Akibatnya terjadi penumpukan sampah tersebut di dalam sel-sel tubuh yang merupakan racun bagi seluruh sistem atau sel-sel di dalam tubuh kita. Gagal ginjal sendiri ada dua, akut dan kronik. Ya, akut itu terjadinya mendadak, kalau kronik itu menahun. Ya. Jadi akut itu penurunannya secara tiba-tiba.
umumnya pada yang akut ini, kalau bisa diketahui lebih cepat, ditangani lebih cepat, maka walaupun cuci darahnya bisa hanya cukup sekali, 2 kali, atau 3 kali, dan kemudian selesai, ginjal bisa kembali normal. Tetapi kalau gagal ginjal kronik atau menahun, ini dia akan terjadi bertahun-tahun. Artinya ginjalnya rusak menetap dan tidak bisa diperbaiki dengan cuci darah yang sekali 2 kali. Bisa saja perlu cuci darah seumur hidup. Kapan kita sebut gagal ginjal kronik atau menahun? Apabila kerusakan ginjal itu terjadi lebih dari 3 bulan. Ya. Ini penyebab gagal ginjal akut ya, macam-macam ya. Jadi misalnya perdarahan aktif yang terus-menerus, kekurangan cairan yang hebat, ya misalnya muntah mencret yang terlalu berat, itu bisa bikin gagal ginjal akut. Shock, misalnya perdarahan yang banyak ya, pokoknya segala sesuatu yang mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke ginjal. Cedera pada ginjal, misalnya trauma, ya kecelakaan, luka bakar yang parah, ini juga mengakibatkan aliran darah berkurang pada tubuh, ya merembes semua lewat luka-luka bakar itu, sehingga bisa terjadi shock. Jadi aliran darah ke ginjalnya berkurang. Penyumbatan, terutama penyumbatan pada saluran kencing, ya tumor batu, ya sehingga mengganggu fungsi ginjal. Penyakit-penyakit lainnya seperti infeksi pada ginjal, jantung pun bisa berakibat pada ginjal kalau tidak dikelola dengan baik penyakit jantungnya, gagal hati, batu ginjal, kanker, infeksi yang berat, alergi yang parah atau kita sebut anafilaksis atau efek samping obat, ya. Operasi besar, penumpukan zat-zat tertentu di dalam tubuh, misalnya asam urat, asam oksalat, dan berbagai halnya yang mengakibatkan gangguan fungsi ginjal yang akut atau mendadak, ya hitungannya jam atau hari. Penyebab gagal ginjal kronis ini biasanya akibat penyakit-penyakit yang kronik, artinya yang biasanya kita perlu minum obat seumur hidup. Jadi gagal ginjal kronik terjadi ketika ginjal mengalami gangguan fungsi yang lama, sehingga terjadi kerusakan yang berat dan permanen. Disebut gagal ginjal kronik apabila gangguan pada ginjal berlangsung lebih dari 3 bulan. Misalnya diabetes yang tidak terkontrol, itu pasti akhirnya terjadi komplikasi, antara lain ke ginjal. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, komplikasi dari penyakit autoimun, ya misalnya lupus, rheumatoid arthritis, ya. Penyakit infeksi pada ginjal, misalnya saluran kencing yang berulang, SN itu sindrom nefrotik. Di Kupang ini, kalau untuk Kupang yang saya tahu ya cukup banyak ya kasus sindrom nefrotik ini ya. Batu ginjal, GN itu glomerulonefritis, pyelonefritis, prostat kalau tidak diatasi juga bisa berefek ke ginjal karena mengakibatkan penyumbatan. Obesitas juga bisa mengakibatkan gangguan pada ginjal. Pola hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, alkohol, dan lain-lain. Ya. Jadi penyebab terjadinya gagal ginjal yang terbesar, ini data dari Kemenkes ya, adalah hipertensi, terus diikuti oleh diabetes mellitus, kelainan bawaan, artinya cacat sejak lahir, penyumbatan saluran kemih, misalnya karena batu atau tumor, akibat asam urat, penyakit lupus, dan lain-lain adalah 18%. Pada orang dengan obesitas, organ ginjal harus bekerja lebih berat, menyaring darah lebih banyak daripada orang normal untuk memenuhi kebutuhan metabolik yang meningkat sesuai dengan berat badannya. Peningkatan fungsi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan ginjal, karena ginjalnya kerjanya harus lebih ekstra ya dengan berat badan yang ekstra, dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal kronis dalam jangka waktu yang lama. Oke ya, jadi penyakit ginjal tadi adalah kelainan yang mengenai organ ginjal akibat berbagai faktor. Saya sudah jelaskan sebelumnya, bisa infeksi, tumor, kelainan bawaan, penyakit metabolik, degeneratif, dan lain-lain ya. Dan penyakit ginjal kronis ini biasanya timbul secara perlahan dan sifatnya menahun, artinya lama sekali. Oke, ini jadi pada awalnya tidak ditemukan gejala yang khas. Sehingga kalau misalnya pasiennya tidak kontrol teratur, datangnya sudah terlambat. Jadi kadang-kadang pasien sih selama ini nggak ada keluhan dok, tiba-tiba loh kok sudah stadium 5 kok harus cuci darah. Itulah kenapa pentingnya kontrol ya pada diabetes, pada hipertensi, pada penyakit jantung. Salah satu fungsi dari kontrol ini adalah untuk mengevaluasi sistem organ-organ tubuh kita, termasuk ginjal.
Jadi seperti diabetes, hipertensi itu bisa mengakibatkan gagal ginjal kronis kalau tidak terkontrol dengan baik. Konsumsi obat pereda nyeri, ya, ini yang sering terjadi bahwa merasa nyaman dengan obat, misalnya, aduh saya minum asam mefenamat, saya minum piroxicam, saya minum natrium diklofenak, minum obat ini terus-menerus tanpa terkontrol, efek sampingnya adalah ginjal bisa rusak. Obat-obat yang terlarang, narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya, radang ginjal yang terus-menerus berulang, seperti saya sudah sebut tadi, infeksi saluran kencing, pyelonefritis, glomerulonefritis, ini umumnya karena infeksi yang berulang dan tidak kita rawat, ya, sehingga akhirnya lama-lama hancur ginjalnya, ya, walaupun kita obati, ya. Jadi sama kayak seandainya kursi kita pakai lama-lama kan juga, walaupun kita jaga, tapi biasanya sudah mulai letak, pecah-pecah, ya, kurang lebih seperti itu. Ini faktor risiko yang dapat diubah, artinya bisa kita cegah kerusakan ginjal kronis. Yang tidak dapat diubah adalah misalnya riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Yang itu faktor risikonya tidak bisa dirubah, tetapi dengan pola hidup yang baik bisa dicegah penyakit gagal ginjal kronik ini. Kelahiran prematur karena organ-organnya belum matang, sehingga tidak, istilahnya dia tidak kuat, ginjalnya mungkin rusak, ya, akhirnya. Trauma di daerah abdomen, artinya kalau misalnya kecelakaan dan ginjalnya ruptur atau pecah, ya memang apa boleh buat, ya, tidak bisa kita perbaiki itu, kecuali mungkin kalau ditransplantasi. Terus penyakit-penyakit tertentu juga tidak bisa merubah risiko perjalanan penyakitnya. Artinya nanti lama-lama akan menuju ke arah kerusakan ginjal. Ya. Jadi pada umumnya ada tanda, ada gejala yang umum dari penyakit ginjal. Bisa satu, bisa dua, bisa semuanya. Jadi bukan berarti semuanya harus ada. Misalnya dengan tekanan darah yang tiba-tiba meninggi, terus perubahan frekuensi buang air kecil dalam sehari menjadi berkurang, ya. Biasanya sering kencing, sekarang kok kayaknya mau kencing tapi keluarnya sedikit atau malah sulit keluar. Adanya darah dalam kencing, itu juga kita harus perhatikan, ya. Mual, muntah, serta bengkak, terutama pada kaki dan pergelangan kaki, ya. Terus bisa juga nafsu makan menurun, pasiennya kelihatan makin pucat, cepat letih, kurang bertenaga, mual, muntah, terus bengkak-bengkak di wajah atau tubuh, sesak napas. Umumnya sesak napas ini bisa karena gangguan keseimbangan, kita sebut asam basa di dalam tubuh, atau karena penumpukan cairan, ya. Terus ada zat yang namanya ureum, ya, itu meningkat di dalam tubuh karena tidak bisa dikeluarkan di ginjal. Itu akhirnya pasien pertama jadi sulit berkonsentrasi, sering mengantuk. Terus kalau bicara tidak menyambung, nanti maaf pelan-pelan terjadi penurunan kesadaran, koma, dan ya akhirnya meninggalkan dunia dengan tentram dan damai. Ya. Terus kram, kejang, ya tadi saya sudah sebut juga penurunan kesadaran atau koma. Ini adalah salah satu tanda-tanda pada gangguan fungsi ginjal, terutama fungsi ginjal kronik. Ya. Jadi ini tadi saya sudah sebut, ya, kita ulangi saja lagi, ada perubahan tekanan darah tiba-tiba tinggi, frekuensi buang air kecil menjadi berkurang, adanya darah di dalam kencing, lemas serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, bisa sakit kepala, tidak dapat konsentrasi, gatal akibat penumpukan ureum tersebut juga, ya, sesak, mual, muntah, bengkak, terutama pada kaki dan pergelangan tangan. Sama kalau bangun pagi rasa mata berat, ternyata kotak matanya bengkak. Dan perut juga kadang-kadang rasanya kayak sesak kembung, tapi sebenarnya itu terjadi penumpukan cairan di dalam perut. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan bila terdapat tanda-tanda seperti ini, terutama karena misalnya kita ada penyakit jantung atau penyakit diabetes, maka kita harus konsultasi ke dokter, ya, supaya nanti dilakukan pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah, dan evaluasi. Dan biasanya nanti kita dokter akan menganjurkan pemeriksaan laboratorium yang lengkap untuk mengatur pola makan yang sesuai dengan kondisi ginjal. Ya. Jadi jangan lupa cepatlah melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Tolong jangan menunda untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri, ya, karena penting sekali mengevaluasi fungsi dan kerusakan ginjal yang terjadi.
Karena diharapkan kerusakan bisa dicegah agar tidak berlanjut dan tidak mencapai stadium akhir. Karena pada stadium akhir yang biasanya kita hitung nanti ya, itu adalah stadium 5, di saat itu ginjal sudah sama sekali tidak dapat berfungsi. Dalam tanda petik umumnya, sehingga pada tahap ini penderita akan membutuhkan cuci darah atau dialisa dan transplantasi ginjal. Kenapa saya bilang umumnya ya? Karena saya ternyata punya sejauh ini ya, saya punya 4 pasien ya, yang dia waktu itu sudah stadium 5, tapi karena pasiennya bertekad, dia melakukan evaluasi yang rutin, menjaga makan minumnya ya, jadi konsultasi kepada ahli gizi, kepada dokter gizi dilakukan dengan minum obat yang sesuai, evaluasinya benar-benar adekuat ya. Ternyata dia bisa naik dari stadium 5 naik menjadi stadium 3, bahkan ada yang stadium 2. Memang tidak mungkin jadi normal ya, karena ginjalnya sudah rusak sebenarnya, gagal ginjal kronik menahun. Hanya paling tidak dia tidak perlu bertemu dengan ruang cuci darah. Ini adalah 8 aturan ya, 8 aturan emas untuk mengurangi risiko penyakit ginjal, yaitu tetap fit dan aktif, pertahankan kadar gula darah Anda tetap normal, dan cek secara teratur. Walaupun Anda adalah penderita hipertensi, walaupun Anda adalah penderita jantung, tetap lakukan pemeriksaan kadar gula darah. Ya. Awasi tekanan darah, makan sehat, diet seimbang, dan jaga berat badan. Jangan malas melakukan konsultasi ke ahli gizi. Konsultasi ke ahli gizi itu tidak mudah. Untuk saya yang dokter pun saya merasa sebenarnya gizi ini tidak mudah ya. Kita harus sering bertanya, kita harus rajin bertanya ya. Karena setiap kali ada perubahan keadaan, biasanya juga ada perubahan dalam pola makan. Itu sangat penting ya untuk masa depan kesehatan kita sendiri. Menjaga asupan cairan yang sehat dan cukup juga sangat penting. Karena kayak tanaman, ginjal itu kan juga makhluk hidup. Sama kayak tanaman, kalau kekurangan cairan, pelan-pelan layu dan pelan-pelan mati. Tidak merokok dan hindari terpapar asap rokok. Jadi bukan hanya perokok saja. Kita yang menghirup asap rokok pun, walaupun kita tidak merokok, juga akan mengalami risiko kerusakan sel. Jangan minum obat secara berlebihan. Jadi sebaiknya konsultasikan segala sesuatunya ke dokter Anda. Misalnya nyeri, minum obat sekarang membaik, oke. Tapi nyeri kambuh lagi, nyeri yang ketiga kambuh lagi. Lebih baik mencari dokter ya untuk berkonsultasi daripada rasa enak minum obat yang sama terus-menerus, ternyata ada risiko jangka panjangnya terhadap ginjal Anda. Periksa ginjal Anda jika Anda memiliki lebih dari 1 faktor risiko. Jadi misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ada obesitas atau kegemukan, ya, ada penyakit apapun ya. Kalau misalnya jumlahnya sudah 2, mintakan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan ginjal. Ya. Terus di sini juga ditekankan bahwa makanan yang sehat itu adalah rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat. Sebenarnya standar makanan yang sehat itu sederhana, sayur, buah, ikan. Itu sangat baik ya. Kontrol tekanan darah dan gula darah secara rutin, atau minimal 1 kali dalam setahun untuk pasien yang sehat. Kalau untuk pasien sudah dengan dan lain-lain dengan teman-teman, biasanya kontrol lengkapnya dianjurkan per 6 bulan, paling lat 1 kali dalam setahun. Monitor berat badan dan mempertahankan berat badan normal, serta mencegah obesitas. Minum air putih minimal 2 liter per hari. Tetapi ingin saya tekankan, 2 liter ini adalah untuk area Jawa yang udaranya tidak sepanas di area NTT. NTT saya anjurkan 3 liter per hari, atau yang paling sederhana kita melihat warna air kencing kita. Tidak boleh warnanya kuning kental ya, kuning pekat, nggak boleh. Harus putih atau kuning pupus. Begitu dia sudah mulai pekat, berarti Anda kurang minum air dan harus segera mengatasi itu supaya kencing kita kembali ke warna putih atau kuning pupus. Tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dianjurkan dan tidak merokok. Jadi ini sama ya seperti yang tadi ya, menerapkan gaya hidup sehat, tidak menahan buang air kecil. Nah ini juga salah satu yang sering terjadi, sudah malas minum air, kita sudah saatnya harus buang air kecil, masih kita tahan lagi. Ini justru meningkatkan resiko infeksi ya. Makan makanan yang sehat, tidak merokok dan menghindari asap rokok, tidak minum minuman beralkohol, serta rajin berolahraga.
Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun. Sebenarnya ini saya berharap untuk pasien-pasien yang di atas usia 40 tahun ini, saya berharap BPJS bisa memfasilitasi ini ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya juga akan menguntungkan dengan BPJS, karena kalau pasiennya tidak menjadi penyakit kronik, sebenarnya dana dari BPJS juga terselamatkan dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin ini. Ya. Menghindari konsumsi obat-obatan, suplemen kesehatan, atau obat herbal secara berlebihan atau tanpa rekomendasi dokter. Ya. Untuk penderita diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lain harus rajin kontrol dan minum obat teratur. Fungsinya adalah sebenarnya untuk mengevaluasi komplikasi yang akan terjadi. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan konsultasi ke dokter. Jangan pernah ragu-ragu untuk bertanya ke dokter yang memeriksa. Jadi ini saya menekankan sekali lagi ya, betapa beracunnya rokok itu ya, karena di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik ya, yang mengakibatkan kanker itu kita sebut karsinogenik ya. Zat-zatnya ini ada di sini semua ya. Ini sebenarnya bisa ya dicari di internet ya. Oke, terus jadi cegahnya tadi sudah seperti yang tadi ya saya sebutkan, cara mencegah penyakit gagal ginjal kronik adalah dengan rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar. Kalau seandainya Bapak Ibu menderita sakit kronik, maka konsultasikan ke dokter Bapak Ibu sekalian, olahraga macam apa yang sesuai dengan kondisi fisik Bapak Ibu. Menjaga kadar gula darah agar tetap normal, menjaga tekanan darah untuk tetap di range normal, kisaran normal, menjaga berat badan ideal, minum air putih 8-10 gelas per hari, tidak merokok, pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala, tidak mengkonsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang tanpa anjuran dokter. Sayangi ginjal Anda dengan pola hidup sehat mulai sekarang, atau nanti akan berakhir di ruang cuci darah seumur sisa hidup kita. Ya. Jadi ada kalimat clue-nya ya, artinya kalimat kunci yang sederhana yaitu cerdik. Cerdik itu maksudnya cek kesehatan secara rutin, E-nya enyahkan asap rokok. Ingat ya, asap rokok ya, jadi sudah bukan rokok lagi tapi asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet sehat kalori seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Istirahat cukup ini tidur kalau untuk usia yang kita yang dewasa ini diharapkan bisa tidur 7-8 jam sehari. Ya. Oke, ini penekanan lagi, ingat pencegahan penyakit ginjal dengan cara cerdik. Ya, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, untuk pemeriksaan fungsi ginjal ya dilakukan sebenarnya cara kita tujuan kita melakukan kontrol, evaluasi rutin ya itu adalah untuk mengetahui apakah sudah mulai terjadi komplikasi atau tidak dan mencegah komplikasi, termasuk untuk mengetahui penurunan fungsi ginjal sejak dini dengan pemeriksaan darah dan urin ya. Dengan pemeriksaan darah, kita biasanya melihat kadar kreatinin, ureum, terus nanti berdasarkan tinggi badan, berat badan, usia, dan jenis kelamin, kita akan menghitung kemampuan ginjal menyaring darah kita. Ya. Jadi kalau semakin dia menurun, maka stadiumnya juga semakin meningkat. Nah, terus pemeriksaan urin untuk melihat kadar albumin atau protein. Di situ kita ketahui ginjal kita sudah mulai bocor atau tidak. Ya. Jadi konsultasikanlah hasil pemeriksaan laboratorium Anda kepada dokter Anda. Tanyakan pada saat Anda kontrol, Anda tanya cukup dok, bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium saya sekarang ini? Ada masalah atau tidak? Apa yang harus saya lakukan? Itu ya. Kalau seandainya dulu bermasalah, bagaimana dok? Sekarang ada perkembangan atau tidak? Perkembangannya ke arah baik atau tidak? Ya, cerewetlah sedikit untuk diri Anda sendiri. Kita membeli baju saja kita memilih, bertanya, menawar, ya toh. Masa ini untuk kesehatan kita tidak bertanya? Ya. Oke. Jadi, apakah terapi pada penyakit ginjal kronis? Ya, terapinya perubahan gaya hidup, ya seperti pola makan,
menjaga berat badan, minum airnya. Memang kalau sudah gagal ginjal kronik, air ini jadi masalah. Tidak minum salah, minum kebanyakan juga salah. Ya, jadi biasanya nanti perlu konsultasi dengan ahli gizi dan dokternya. Berolahraga secara teratur, tidur cukup, mengkonsumsi obat-obatan yang dapat merusak ginjal, tidak merokok atau tidak minum alkohol, dan kelola stres. Nanti diterapi dengan obat-obatan yang sesuai dengan anjuran dokter. Kalau masuk stadium akhir atau stadium 5, maka tentunya pasien tersebut membutuhkan tindakan cuci darah atau dialisis atau transplantasi ginjal. Jadi ingat ya, pada pasien gagal ginjal kronik stadium akhir atau stadium 5, obatnya hanya cuci darah atau transplantasi ginjal. Jadi tidak ada obat untuk mengobati ginjal tersebut kecuali cuci darah atau transplantasi ginjal. Obat-obat yang diberikan kepada pasien dengan gagal ginjal ini ya, bukan untuk mengobati ginjalnya, tetapi untuk mengupayakan mencegah komplikasi akibat penyakit ginjal kroniknya. Jadi misalnya pada penyakit ginjal kronik ada yang namanya osteodystrofi renalis. Artinya akibat penyakit ginjal kronik ini ada mengganggu fungsi hormon paratiroid sehingga bisa mengakibatkan patah tulang seperti pada osteoporosis. Maka kita akan kasih kalek untuk mencegah supaya tidak mudah terjadi patah tulang. Ya. Sayangilah ginjal Anda. Minum air putih minimal 8-10 gelas per hari. Tetapi maaf, ini adalah untuk daerah Jawa. Untuk NTT tentunya beda karena kita di sini sangat amat panas. Jadi yang paling baik adalah mencek air kencing kita. Setiap kali kita buang air kecil, kita lihat warna kencing kita, ya, supaya jangan sampai ginjal kita kekeringan dan akhirnya layu kemudian mati secara perlahan. Tuhan memberkati kita semua selalu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, dokter. Baik, demikian pemaparan dari Dr. Katarina P. Soka, spesialis penyakit dalam Finasim tentang penyakit gagal ginjal. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik melalui room chat maupun di grup. Yang pertama dari webinar 4. Minta maaf ini kurang tahu siapa, tapi di sini namanya webinar 4. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kalau buang air kecil semakin sedikit atau gejala-gejala mau menjadi kencing batu? Silakan, dokter. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya sering sekali dialami oleh orang awam dan penting diketahui oleh kita. Jadi kalau pada saat kencingnya biasanya mulai berkurang, ya biasanya kadang-kadang pasien, dok saya mau kencing tapi sulit atau kencingnya sedikit-sedikit. Liter sampai 3 liter ya. Jangan berlebihan. Karena apa? Ingat ya, seperti ember, saya selalu memakai analogi yang sama setiap kali menjelaskan. Ember itu kalau 1 liter, kita tuang 2 liter, tumpah. Tetapi kalau misalnya embernya, atau kalau ginjal misalnya kemampuannya hanya 1 liter, kita minum 2 liter, maka ginjal harus bekerja ekstra untuk mengeluarkan kelebihan cairannya. Ya, jadi memang ginjal memerlukan air, tetapi juga bukan dalam jumlah yang berlebihan. Sebenarnya kalau di kesehatan tuh sederhana, kebanyakan salah, sedikit juga salah. Ya, jadi dia harus ada ukuran yang tepat. Jadi kalau memang rasanya seperti itu, maka minumlah air, tingkatkan minum air Anda ya. Tadi dimintanya kalau saya anjurkan 10-12 gelas per hari. Perbanyak di pagi sampai sore, yang malam hari usahakan cukup 3 gelas. Kenapa? Supaya jangan sampai malam kita bangun, terutama yang pasien-pasien lansia, kita bangun karena kencing-kencing terus. Akhirnya pasien lansia ini nanti mengantuk, jatuh, terpleset, jadinya akhirnya malah lain-lain lah, gegar otak lah, patah tulang lah ya. Jadi saya selalu menganjurkan minumnya setiap jam 2 gelas ya, 1-2 gelas di pagi sampai sore hari, di malam hari cukup 3 gelas.
Nanti kalau memang rasanya tidak nyaman, karena memang perlu waktu bagi ginjal untuk menyesuaikan diri dengan pola minum yang baru. Pada saat kita mulai minum sebanyak itu, awalnya kita akan sering kencing. Tetapi Tuhan itu terlalu hebat dan terlalu luar biasa ya. Ginjal bisa belajar dari kebiasaan kita. Nanti awal kita akan kencing-kencing terus, tetapi ginjal sekitar 1 minggu, 2 minggu dia lihat, oh ternyata ini majikan saya nih minum airnya setiap jam. Nanti dia mulai mengatur pola kencingnya sehingga tidak menjadi kencingnya sering lagi. Tapi tanda dari bahwa kalau kita kencing sedikit-sedikit tidak lampias, itu artinya sudah mulai ada peradangan atau infeksi pada saluran kencing. Nah, kalau untuk mencegah batu ginjal, jelas minum air, kurangi makan garam dan daging yang berlebihan. Bukannya tidak boleh, boleh, tetapi jumlahnya disesuaikan. Pasien jantung boleh makan daging? Boleh. Pasien diabetes? Boleh. Semua boleh, tetapi jumlahnya berbeda. Pasien hipertensi harus makan garam, bukannya tidak boleh, harus. Tidak makan garam dia bisa lemas, tetapi jumlahnya berbeda. Ya. Berapa jumlahnya? Konsultasikan ke dokter gizi atau ahli gizi Anda, karena itu nanti disesuaikan dengan bentuk tubuh dan metabolisme serta kegiatan Anda yang Anda lakukan sehari-harinya. Untuk tahu apakah kita ada batu ginjal, misalnya ya tentunya yang paling baik adalah melakukan USG dan pemeriksaan kencing. Ya. Kalau misalnya nanti tergantung batu ginjalnya ini karena apa? Nanti dari hasil itu yang dipolakan lagi kepada pola makan kita untuk mencegah terjadinya pembentukan batu yang lebih lanjut. Demikian. Semoga jawaban ini cukup memuaskan ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Baik, terima kasih. Selanjutnya dari 01077 Woro Indri Patmosiwi. Pertanyaannya, selamat siang Dr. Nina, untuk kami yang sudah tidak muda lagi, di mana mengkonsumsi simvastatin dan aspilet setiap hari, juga vitamin yang diminum dalam situasi pandemi COVID. Bagaimana mencegah supaya tidak merusak ke ginjal? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ya, memang dengan usia nih kita menjadi apotik berjalan ya sebenarnya ya. Saya juga sudah mulai minum macam-macam obat ya. Nah, jadi kalau untuk aspilet dan CPG itu berarti dugaan saya Ibu ada mengalami gangguan pada jantung ya atau pada penyumbatan pembuluh darah ya. Itu obat yang memang harus kita konsumsi. Kalau untuk CPG sama aspilet sendiri sebenarnya untuk risiko ke ginjalnya itu kecil ya. Yang lebih besar itu adalah obat-obat anti nyeri ya. Nah, simvastatin ya wajar. Simvastatin itu juga penting ya karena untuk ini kan ginjal ini kita harus menjaga aliran darah. Nah, obat-obat ini adalah untuk membuka aliran darah. Tetapi intinya obat yang diberikan oleh dokter itu dosisnya itu kan sudah sesuai. Artinya dosis terapi, bukan dosis yang meracuni. Selama kita konsumsi sesuai anjuran dokter, selama kita melakukan kontrol yang teratur, itu sebenarnya sih seharusnya dalam tanda petik ya aman ya karena jumlah itu adalah jumlah yang menurut penelitian bersifat untuk memperbaiki sistem tubuh kita dan tidak meracuni. Tetapi yang jelas ya bahwa dengan minum yang sesuai, yang tepat, itu yang dapat memelihara fungsi ginjal. Begitu Ibu, ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Baik, pertanyaan berikut dari Benedikta Asani. Bagaimana cara mengecek air seni agar kita bisa tahu ginjal kita sehat atau tidak? Terima kasih. Kalau mengecek ya Ibu, sebenarnya itu mudah. Ibu, kalau saya sebagai dokter biasanya tidak pernah berkeberatan ya untuk memeriksa karena prinsipnya sebenarnya dalam medis itu adalah mencegah ya. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati ya. Karena kalau sudah terjadi kerusakan itu komplikasinya ada kemana-mana. Jadi untuk pemeriksaan ginjal itu, pemeriksaan penyaring utama atau yang istilahnya kita melihat awalnya itu baik atau tidaknya itu ada namanya pemeriksaan ureum dan kreatinin. Kadang bisa ditambahkan dengan asam urat. Itu adalah pemeriksaan darah. Ureum, kreatinin, asam urat. Itu dari darah. Terus pemeriksaan kencing kita. Tujuannya untuk melihat adakah kebocoran pada ginjal atau adakah misalnya infeksi atau misalnya adakah
kebocoran infeksi dan misalnya apakah jumlah cairan ginjalnya itu adekuat atau sesuai. Terus yang ketiga adalah dengan USG. Tujuan USG ini untuk melihat bentuk ginjal. Jadi kalau gagal ginjal kronik, walaupun misalnya fungsi ureum kreatininnya bagus, tapi kalau ginjalnya sudah mulai mengecil, itu artinya sudah terjadi proses gagal ginjal kronik, ya, seperti itu. Atau misalnya melihat ada batu atau ada tumor, itu yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan penyaring. Ya, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih. Berikut dari Ibu Susi Wardani. Selamat siang, Dokter Nina. Saya mau tanya, sebaiknya pada usia berapa untuk pemeriksaan fungsi ginjal? Terima kasih, Dokter Nina. Selamat siang, Ibu Pendeta. Apa kabar? Salam Pak Pendeta, Ibu Susi. Oke, Ibu, sebenarnya pemeriksaan ini ya, kalau untuk yang kita usia 40 tahun ke atas, sebaiknya dilakukan rutin untuk 40 tahun ke atas. Tetapi sekarang kalau saya, jujur saja ya, saya melihat usia 40 tahun itu sudah bukan patokan lagi. Karena ternyata banyak dari anak-anak kita pada usia 20 tahun pun sudah mulai bermasalah. Tetapi ini sebenarnya kalau saya bicara begini ini tidak ilmiah, karena kita harus melakukan penelitian dan membuktikan berdasarkan data. Tetapi kalau yang saya lihat secara kasat mata, untuk daerah Kupang, NTT ya, usia 20 tahun, 30 tahun itu sudah banyak yang bermasalah dengan ginjalnya, bahkan ada yang sudah cuci darah. Masalahnya adalah karena anak-anak kita malas minum air putih dan menahan kencing sehingga terjadi infeksi saluran kencing yang berulang. Nah, infeksi saluran kencing yang berulang ini lama-lama akan merusak fungsi ginjal ya. Itu yang sangat disayangkan ya sebenarnya ya. Dan kebanyakan terutama saya lihat adalah pada yang gadis. Karena apa? Karena mereka memakai celana panjang sehingga malas ke kamar kecil. Karena kan kalau ke kamar kecil untuk perempuan agak rumit ya, kasih turun dulu, ya nanti selesai kencing kasih naik lagi, mana celananya kalau sudah sempit ketat. Nah, itu keren tapi penderitaan lahir batin itu sebenarnya. Ya. Memang cantik itu membutuhkan pengorbanan ya. Oke. Jadi kalau misalnya memang dirasakan bermasalah pada saat buang air kecil ya, terus atau misalnya di keluarga memang ada riwayat penyakit ginjal, maka sebaiknya seawal mungkin melakukan pemeriksaan. Tetapi kalau untuk pasien dengan sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, sudah ada penyakit jantung, maka itu harus rutin per 6 bulan, ya, atau paling lambat per 1 tahun 1 kali. Tetapi kalau di atas usia 40, kalau sekarang saya melihat usia 30-35 itu sebaiknya sudah ya, dengan pola hidup kita yang semakin modern tapi semakin bermasalah, sebaiknya sih 30-35 tahun sering rutin ya memeriksakan check up, itu dalam tanda kutip check up. Jadi bukan hanya periksa fungsi ginjal saja, tapi termasuk juga fungsi liver, jantung, ya, pembuluh darah ya. Itu dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Begitu kira-kira. Semoga pertanyaan saya menjawab. Baik. Pertanyaan berikut dari Ibu Yemi Maloa. Pagi Bu Dokter, saya izin bertanya. Kreatinin normal biasanya berapa? Makasih Ibu Dokter. Oke. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus ya, ini banyak ya dan bagus. Kreatinin normal itu Ibu tergantung dari laboratoriumnya. Jadi kalau metode yang digunakan, tentunya hasil yang digunakan pun berbeda. Tapi kebanyakan ada yang menggunakan di bawah 1, di bawah 1,3, ada yang memakai di bawah 1,5. Cara membaca laboratorium itu sebaiknya kita semua tahu ya. Begitu kita periksa laboratorium, misalnya di sini ditulis di sebelah kiri ureum kreatinin. Di jalur kedua itu hasilnya. Di jalur ketiga itu kan biasanya ada tulisan nilai rujukan atau nilai normal. Nah, itu nilai yang diharapkan. Jadi misalnya hasil kreatininnya 1,2, terus nilai rujukannya 1,3. Nah, berarti kurang dari 1,3, berarti 1,2 masih bagus ya, seperti itu. Cobalah kalau misalnya ke dokter, membawa hasil laboratorium, tanya, dok, ini kira-kira bagaimana ya cara membacanya? Nah, sesudah diajarkan oleh dokternya, dok, kira-kira kapan saya harus periksa ulang lagi? Ya, seperti itu. Ya. Jadi sangat baik kalau kita jangan hanya menerima obat, tapi kita juga mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kita
dan kapan kita harus melakukan evaluasi terhadap tubuh kita sendiri. Oke, demikian Ibu. Terima kasih. Baik dokter, selanjutnya dari Patricia. Pagi dok, untuk pasien dengan kasus pujo atau saluran ginjal tersumbat dari lahir, sebaiknya pola hidup yang sehat seperti apa? Makasih dokter. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini sebenarnya tergantung saluran ginjal yang tersumbat itu di area mana dan seberapa parah. Terus hasilnya kepada kreatinin dan ureumnya tuh berapa. Karena itu yang nanti menentukan kadar protein yang harus dikonsumsi. Ya. Jadi kalau misalnya untuk kasus ini, ya Ibu Patricia ya, sebaiknya memang membawa hasil hasil laboratorium, hasil pemeriksaan dan pasiennya kepada dokter ahli gizi kalau saya boleh menyarankan. Saya tidak mempromosi ya, tetapi yang di Kupang ini yang saya tahu tuh dokter ahli gizi itu ada 2, satu di Kartini, dokter Indah Parera. Satu lagi itu Dokter Linda. Dokter Linda itu di Rumah Sakit Kota, Rumah Sakit Tentara, dan Rumah Sakit Siloam kalau saya nggak salah. Ya. Jadi kalau ke mereka itu bawalah hasil laboratorium beserta pasien, dan kalau boleh biasanya saya menyarankan 3-4 orang yang datang untuk mendengarkan. Karena edukasi gizi ini menurut saya lumayan susah ya, dan biasanya mereka memberikannya cukup lama, bisa 1 jam, kadang 2 jam. Sehingga kalau ada yang lain yang ingat, yang lain lupa, bisa saling tolong-menolong ya, sama supaya pengertiannya sama apa yang disarankan oleh dokter. Jadi bukannya saya tidak mau, tetapi ini biasanya untuk penyakit saluran ginjal seperti ini tergantung jenis sumbatannya, luas sumbatannya, terus konsekuensi dari sumbatannya kepada fungsi ginjal. Makanya nanti kembalinya adalah kita harus menghitung stadium kerusakan ginjal, ada 1 sampai 5. Tiap stadium itu berbeda pola makannya. Oke, semoga bisa mencerahkan. Baik Bapak Ibu, ada yang mungkin mau bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan mikrofonnya dan juga video agar Ibu dokter ada bisa Ibu tahu. Mungkin ada yang raise hand, Ibu Yemila Gilon, ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini ada yang tanya lagi, minta maaf ini asam urat yang normal berapa? Oh iya, asam urat. Okay. Ya. Ini Ibu Yumi Malwak lagi, asam sama Ibu ya, jawabannya tergantung dari metode yang digunakan. Pada laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Berkisar kurang dari 7 dan kurang dari 6,5. Tapi kalau saya itu selalu mentargetkan kalau pasiennya sudah ada penyakit yang lain-lain, sudah ada komplikasi, maka kadar asam uratnya saya targetkan harus di bawah 5. Misalnya dari laboratorium mintanya kurang 6,5 itu normal, maka saya mintanya harus di bawah 5. Jadi saya akan turunkan lagi sampai di bawah 5. Tetapi jangan lebih rendah dari 4. Karena asam urat ini sangat penting juga untuk tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya begini, obat asam urat yang biasa digunakan oleh kita itu kan allopurinol. Dia minum 100 mg setiap malam misalnya. Terus turun ke sudah sampai 5. Terus saya lanjutkan lagi 100 mg, ternyata turun menjadi 3. Maka saya akan kasih turunnya, allopurinolnya tetap dikonsumsi, tetapi misalnya 50 mg. Supaya kalau bisa dia naik ke atas 4, tetapi tidak lebih dari 5. Nah, kalau misalnya dengan 50 mg misalnya turun tetap masih di bawah 4, maka saya akan anjurkan pasien coba kita minum 50 mg, tetapi selang-seling hari. Jadi hari ini minum, besok tidak, besok. Yang penting dia range-nya di antara 4 sampai 5. Kalau pasien itu sudah ada penyakit lain-lain yang kita sebut komorbid. Jadi misalnya pasien itu asam urat tinggi disertai dengan gagal jantung, atau pasien itu asam urat tinggi disertai dengan diabetes. Jadi kalau dia asam uratnya tinggi, sudah ada temannya atau kita sebut komorbid, maka target saya, kalau saya pribadi, mintanya kurang dari 5. Sekian. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Andriani CSTEL SKM. Selamat pagi dok, hasil USG saya seperti di bawah ini. Ginjal kanan normal, ginjal kiri batu, strep negatif, ada pelebaran sistem polvikovalisial grade 2, kandungan kemih dan rahim normal. Kesimpulan hidronefrotis sinistra kiri. Oh ya, ringan. Ginjal kiri ada pembengkakan ringan. Apakah berbahaya, dokter? Silakan, dok.
sebenarnya begini ya Ibu ya, saat ini tidak berbahaya, tetapi kalau saran saya kalau bisa dibongkar itu batunya, sehingga ini kan jadi ada saluran ya tersumbat. Kencing yang harusnya keluar lewat saluran yang tadi itu kan saluran kencing karena tersumbat, kencingnya tertahan di ginjal kiri. Akhirnya ginjal kirinya membengkak karena air kemih yang diproduksi oleh ginjal kiri tidak bisa keluar. Nah, dengan tambahan cairan di dalam ginjal itu, sel-sel ginjalnya akan tertekan. Nah, kalau tertekan terus-menerus, maka dia sesak napas istilahnya ya. Sesak napas pelan-pelan rusak mati. Nah, kalau misalnya ini baru grade 2, menurut saya ini masih ringan ya. Sebaiknya Ibu ke dokter urolog ya, dokter bedah urologi. Sekarang sudah ada di Siloam, sudah ada di Rumah Sakit Yohanes, sudah ada di Rumah Sakit Leona ya, Kota sudah ada ya. Supaya tanyakan ke dokter, bisa tidak batunya itu dibongkar sehingga sumbatannya tadi hilang. Karena kalau ini ringan, ini artinya masih bisa diperbaiki. Kalau dibiarkan lama-lama merusak ginjal, kreatinin meningkat, masuklah dalam stadium gagal ginjal kronik. Ya. Jadi semua yang tidak normal itu sebaiknya kalau bisa diatasi, dinormalkan, dibongkar. Sama kayak saluran kan kalau tersumbat, ya toh lama-lama malah jadi banjir ke arah saluran di belakang sumbatan itu. Ya. Seperti itu. Tanya berbahaya atau tidak, kalau dibiarkan pasti berbahaya. Lagi pula ini Ibu akan menderita, ini Ibu akan kemungkinan besar sering sakit pinggang ini dengan seperti ini. Ya, oke Ibu sayang ya. Semoga cepat menyelesaikan masalah ini sebelum berlarut-larut. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dari Ibu Lita Bogastin. Izin bertanya Dok, bagaimana hubungan penyakit diabetes yang tidak terkontrol dan menjadi gagal ginjal stadium akhir? Oke, jadi begini. Saya juga penderita diabetes ya Ibu ya. Karena ayah saya diabetes, saya sudah siap bahwa saya pasti akan menderita diabetes suatu saat nanti. Dan 2 tahun terakhir ini saya sudah menderita diabetes. Diabetes ini bisa sembuh atau tidak? Jawabannya tidak sembuh. Minum obat sembuh atau tidak? Tidak akan sembuh. Artinya saya dan orang yang menderita diabetes lainnya harus minum obat ini sampai dengan kami masuk liang kubur. Oke. Nanti ada pasien yang tanya, Dok, kalau tidak sembuh untuk apa saya minum obat? Ya itu kan kenyataannya tidak sembuh. Seandainya saya tidak minum obat, diabetes saya tidak terkontrol, maka yang dirusak diabetes itu disebut ibu dari semua pembunuh, ya. Ibu dari semua silent killer itu jadi yang diam-diam, jadi pembunuh tapi secara diam-diam ya. Ya, jadi the mother of silent killer. Jadi ibu dari semua pembunuh yang diam-diam. Jadi dia ini lebih jahat dari hipertensi, lebih jahat dari penyakit jantung. Dia pelan-pelan merusak sistem pembuluh darah yang terutama dan sistem saraf. Hanya nanti dia mau kemana dulu kita tidak tahu. Apakah dia mau menjadi stroke, ataukah dia mau jadi jantung, ataukah dia mau menjadi kerusakan ginjal, ataukah kerusakan pembuluh darah sehingga maaf kaki, ujung-ujung kaki kita busuk atau ujung-ujung tangan kita busuk. Itu kita tidak pernah tahu. Tapi itulah komplikasi yang akan terjadi kalau diabetes kita tidak terkontrol. Ya. Sehingga kalau kita minum obat, jadi tidak minum obat berarti komplikasi ini akan terjadi lebih cepat dan lebih parah kalau tidak minum obat. Kalau minum obat tetap komplikasi ini bisa terjadi. Jangan berpikir bahwa saya sudah minum obat Dok, kok kenapa saya bisa stroke? Mata tiba-tiba buta atau mata tiba-tiba sulit melihat, ya retinopati diabetika namanya ya. Jadi minum obat pun tetap komplikasi ini terjadi. Hanya pertama, komplikasi yang terjadi diharapkan ringan. Artinya kalau stroke tidak sampai yang setengah mati ya, jadi paling lemas-lemas dan harapannya bisa pulih kembali begitu ya. Terus jantung juga mungkin ya hanya gangguan jantung kecil saja tapi tidak sampai parah ya. Begitu. Ginjal juga mungkin hanya stadium 1-2 karena kerusakan dari pembuluh darah dan saraf. Tetapi yang harapan kita sebagai dokter pada saat kita memberikan obat itu ya, maka kita harapkan komplikasinya ini mundur sampai 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun ke depan. Jadi tetap kita dapat komplikasi, tapi dimundurkan sehingga kalau boleh pasien meninggal karena usia, bukan karena
komplikasi. Jadi itulah kenapa diabetes itu harus dikontrol supaya tidak terjadi kerusakan ginjal, tidak terus terjadi kerusakan jantung, tidak terjadi kerusakan pembuluh darah otak ya. Kalaupun terjadi, harapannya sangat ringan dan bisa pulih kembali. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Lita ya. Oke. Oh, ini Mr. Ricky, ini Pak Ricky ini perawat di Panti Buta ini. Pak Ricky Kufeun ya. Selamat siang Ibu Dokter, saya izin bertanya, pasien dengan riwayat hipertensi dengan mengkonsumsi obat hipertensi selama hidup, apakah tidak berpengaruh kepada ginjal mereka? Oke, begini ya Pak Riki yang terhormat. Tadi sebenarnya kurang lebih sama ya, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit diabetes ya, hipertensi semua itu harus minum obat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi atau memundurkan komplikasi. Kerusakan terjadi karena penyakit hipertensinya, karena pembuluh darahnya, bukan karena obatnya. Ya. Nah, memang saya tidak bisa menyangkal, kadang-kadang ada obat-obat yang misalnya pada pasien tidak cocok, tidak sesuai, bisa membuat pasien tersebut alergi atau tidak tahan. Itulah fungsinya untuk kontrol, sehingga dokternya bisa mengevaluasi, pasiennya bisa mengeluhkan bahwa, dok kok kayaknya saya minum obat ini rasanya kayak tidak enak, greges, atau mual muntah ya. Artinya memang pasiennya tidak cocok dengan obat tersebut, sehingga kita harus mengganti obatnya. Tetapi kalau ditanya, apakah pengaruhnya kepada ginjal? Tidak, karena dosis obatnya itu adalah dosis terapeutik, bukan dosis yang letal atau meracuni atau merusak ya. Dan tujuan minum obat adalah menjaga supaya ginjalnya tidak terpengaruh, jantungnya tidak terpengaruh, otaknya atau pembuluh darah yang dimanapun di otak atau dimanapun juga diharapkan tidak terpengaruh ya. Kurang lebih sama ya seperti diabetes ya. Itu penjelasan tadi untuk diabetes, untuk hipertensi, untuk jantung itu sama. Penyakitnya tidak akan sembuh, minum obat pun tidak akan sembuh. Tujuan minum obat adalah mencegah terjadinya komplikasi. Oke, begitu Pak Riki, terima kasih. Saya belum sempat ke Panti Buta, kapan-kapan ya saya mampir. Baik, ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Kalau sudah ada, tutup. Ada? Ini. Ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand. Mumpung ada dokter spesialis bagi kita pada siang hari ini. Mungkin bahasanya mumpung di sini konsultasi gratis. Kalau ke praktek bayar. Ya, ini katanya ada konsultasi gratis, silakan. Ya. Ini untuk mengisi kekosongan ya, saya berterima kasih ya kepada kru, saya minta maaf, ini kru apa ya? Oh, PKRS ya, kru PKRS ya untuk inisiatifnya ya, memberikan konseling dan informasi kepada masyarakat ya. Saya sangat setuju ya, karena kita tidak hanya membuat masyarakat mengobati saja, tetapi kita wajib menyehatkan masyarakat. Semoga kru-kru PKRS ya tetap semangat ya. Tapi minta yang lain juga, jangan penyakit dalam terus ya. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan melakukan closing statement ya, pernyataan penutup. Pertama, ingat ginjal kita itu sangat penting untuk tubuh kita. Sayangi ginjal kita. Menjaganya pun sangat sederhana. Jangan malas minum air, jangan tahan kencing. Kalau ada penyakit-penyakit kronik, lakukan kontrol secara teratur. Jangan takut bertanya kepada dokternya untuk semua hasil laboratorium yang Bapak Ibu terima. Ya. Karena tidak bertanya itu kan ada kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jadi janganlah kita malu bertanya ya. Itu hak Bapak Ibu untuk mengetahui kesehatan Bapak Ibu.
hak Bapak Ibu untuk bertanya obat-obat yang diberikan dan masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Ya. Tentunya pada saat kami sebagai tenaga kesehatan memberikan advice, memberikan saran, ya, kalau seandainya Bapak Ibu menolak, itu adalah hak dari Bapak Ibu juga. Tetapi tentunya juga dengan segala konsekuensinya. Ya. Jadi kami menganjurkan Bapak Ibu berhak menolak, tetapi juga dengan segala konsekuensinya. Dan sekarang ini menurut saya sangat amat mudah untuk mencari informasi dengan adanya internet. Walaupun maaf, kadang-kadang informasi yang dari internet itu juga kadang-kadang agak, kalau menurut saya kadang-kadang agak slang-slang sedikit ya. Tidak semuanya, tapi ada beberapa yang kalau kita salah buka, maka informasinya tuh agak kurang sesuai. Nah, itulah tujuannya berkomunikasi. Ya. Saya sangat mengharapkan bahwa dengan webinar yang simposium awam yang sederhana dan sepotong ini, tapi memberikan kesadaran dan penyegaran ya kepada ibu bapak bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan ginjal, lebih penting untuk mencegah daripada mengobati. Kalau seandainya kita memang sudah sakit, maka janganlah malas untuk kontrol. Ya. Saya minta maaf dengan COVID ini banyak lansia ya yang takut ke rumah sakit untuk kontrol dan sebagainya. Ini memang susah ya, situasi yang sangat amat tidak menyenangkan dan sulit. Tetapi jangan sampai tidak kontrol juga. Akhirnya maaf, bukannya meninggal karena karena COVID-nya, tapi meninggal karena komplikasi dari penyakit-penyakit kroniknya. Kalau seandainya memang terlalu takut atau terlalu bingung, konsultasikan lagi kepada dokternya. Dok, bagaimana? Misalnya anaknya disuruh ketemu, bapak mama takut untuk datang atau apa, tanya bagaimana? Supaya kita berkomunikasi, berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk pasien yang bersangkutan. Ya, jangan sampai karena takut COVID, akhirnya penyakit yang harusnya dikelola dan bisa dikelola dengan baik menjadi masalah yang rumit dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang menyesal, yang kita akhirnya menyesal di kemudian hari. Demikian ya. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan, kekurangan atau kealpaan. Ya, semua kekurangan ini tentunya karena kekurangan saya, ya, tapi semua yang terbaik adalah Tuhan yang menyediakan untuk kebaikan kita semua. Demikian, selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bu Dokter. Baik, kita beri aplaus kepada Dokter Nina yang sudah memberikan informasi kepada kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Katarina Terima kasih semuanya. Terima kasih. Spesialis penyakit dalam Om Daud, cepat sehat. Ya. Om Daud, harusnya jadi asisten saya ya. Yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat berkat dan bertambahnya informasi ini sehingga kita dapat menjaga kesehatan kita dan keluarga. Sebelum kita menutup acara kita, mari kita foto bersama secara virtual. Karena itu Bapak Ibu mohon menghidupkan kameranya dan berikan senyum yang terbaik. Dimohon mengaktifkan kameranya, dihidupkan kameranya, videonya. Ya, berikan senyum yang baik. Kalau yang tidak pakai masker, walaupun pakai masker tetap senyum. 1, siap, 1, 2, 3. Slide berikut. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, dengan demikian kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Direktur RSUD Profesor Dr. W.S.T. Yohanes Kupang yang sudah memberikan izin untuk kami menyelenggarakan kegiatan ini. Sekali lagi kepada narasumber kita, Ibu Dr. Katarina Primarti Sokakera, spesialis penyakit dalam Vinastin yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Saya mewakili tim penyelenggara webinar memohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan mari kita peduli kesehatan dimulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah kami berikan.
Saya Yulinda Nopenanu pamit undur. Selamat siang dan salam. Hidup PKRS. Terima kasih PKRS RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes dan panitia. Terima kasih, salam selamat siang, salam sehat. Terima kasih semuanya. Yaudah. Terima kasih Bu Dokter. Oke, please meeting ya.